Halo guys, uh, kalau kita ngomongin Jakarta, nah Jakarta ini pastinya bukan hanya gedung tinggi, tapi kota ini memiliki sejarah yang panjang. Nah, salah satu tempat yang menyimpan salah satu sejarah panjang Jakarta adalah tempat saya berdiri sekarang, yaitu Museum Taman Prasasti. Kita sekarang sudah berada di prasastinya Mendiang Suhoki. Dia itu salah satu aktivis di zaman Soekarno dan juga zaman Soeharto. Ini dia makamnya. Kita lagi di mana, Ri? Museum. Dia bisa. Udah. Museum apa sih namanya? Museum Taman Prasasti. Ya guys, di sini jadi di tengah perkotaan masih ada Taman Prasasti, museum makam peninggalan zaman Belanda. Di sini juga bukan hanya rakyat-rakyat Belanda yang dikubur di sini, tapi ada rakyat Jepang, ada rakyat Prancis juga ada di sini. Jadi ada orang Belanda, ada orang Prancis, ada orang Indonesia juga yang dimakamin di sini, yaitu yang tadi Suhoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya David Kurniawan dari kelas 10E. Di sini sudah bersama ya. Saya di sini sudah berada di Taman Museum Prasasti bersama Kak Fahmi. Langsung aja. Ya. Sejarah berdirinya museum ini gimana Kak? Sebelum jadi museum seperti sekarang. Ya, jadi gini. Museum Taman Prasasti ini dulu dikenalnya dengan nama pemakaman Kebun Jaya Kobe. Itu dibangunnya tahun 1795. Waktu itu memang pemakaman itu dikhususkan untuk orang Belanda ya, orang asing yang tinggal di Batavia. Gitu. Nah, lalu karena waktu itu Batavia terserang wabah virus malaria, nah sebenarnya selain di sini tuh dulu ada pemakaman juga di halaman gereja, namanya itu Gereja Gening Wangseter. Sekarang ini sudah menjadi museum wayang gereja. Tepat di situ di halaman gereja tersebut, jadi di halaman museum wayang. Nah, itu pemakaman di sana tuh sudah tidak lagi menampung banyak makam, karena kebetulan dulu tuh Batavia terserang wabah virus malaria. Itu makanya pemerintah kota Batavia waktu itu mencari lahan yang strategis. Akhirnya ketemulah sih pemakaman Kebun Jaya Kobe ini. Akhirnya pada tahun 1814 pemakaman yang ada di Museum Wayang itu dipindahkan ke sini. Itu tahun 1814 ya. Nah terus sampai tahun 1970 pemakaman ini ditutup. Dan akhirnya tahun 75 itu dibuka ya, jadi semua makam yang ada di sini itu jenazahnya diangkat tahun 1975 sampai dengan tahun 1977. Jadi selama 2 tahun itu proses pengangkatan jenazah untuk dipulangkan ke Belanda. Nah, baru tahun 77 diresmikan menjadi museum oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu Pak Alif. Dengar-dengar di sini tadinya sebelum jadi museum ada 5,5 hektar pemakaman, terus ya setelah jadi museum sisa 1,5 hektar. Apa itu benar Kak? Iya betul banget. Jadi dulu tuh waktu namanya masih pemakaman Kebun Jaya Kobe ya, itu luasnya memang 5,5 hektar karena apa ya, memang dulu tuh ya dikenal dengan tempat strategis gitu kan, karena
memang luasnya luas banget, jadi benar tepat nih buat jadi pemakaman. Nah kalau sekarang sudah menjadi 1,3 hektar, jadi 1,5, tapi 1,3 atau 1.300 meter persegi. Nah itu karena dipotong sisi kanan itu dipotong kantor wali kota Jakarta Pusat, sisi kiri itu dipotong oleh KONI. Selain makam Belanda, juga di sini katanya ada makam orang Prancis, dan selain Belanda juga itu Ada jadi orang Belanda itu ada ini pemakaman sekutu Jepang. Orang Jepang ya maaf, bukan sekutu, tapi orang Jepang langsung besar Jepang. Terus juga ada orang Tionghoa, jadi orang juga ada orang. terus di sini juga ada prasastinya makam Sokoki yang Oskoki, dia iya, yang penentang presiden pertama kita tahun iya. Jadi Sokoki itu adalah penentang Orde Lama itu ada di sana. terus sekarang kan sudah menjadi museum ya, museum ini kalau berdirinya anjingan, terus kalau anjingan